Kami dari Satgas Lingkungan Desa Penjarakan, adapun kami memiliki beberapa kegiatan-kegiatan tentang lingkungan. Jadi kami berkomunikasi dengan beberapa pihak, terutama desa dinas dan juga desa adat, instruksi dari Bapak Kepala Desa dan juga guru desa. Jadi bagaimana kita bisa menjaga lingkungan, terutama lingkungan hutan mangrove dan juga pesisir pantai. Jadi kami dari Satgas Lingkungan ada beberapa program. Jadi program kami yaitu adalah menjaga kawasan hutan mangrove di pesisir Desa Penjarakan agar bisa lestari. Dan selain itu juga kami juga ada kegiatan yang selalu rutinitas kami lakukan, yaitu pembersihan sampah plastik di pesisir. Jadi kami lakukan atas instruksi dari Pak Camat dan Kepala Desa dan juga juru desa, dan program-program kami 1 bulan 2 kali kegiatan pembersihan pantai. Jadi dari sampah plastik. Selain itu juga kami melakukan kegiatan bulanan pembersihan bersama masyarakat, bersama anggota dan juga staf desa, pegawai-pegawai hotel di kawasan Taman Nasional di pesisir. Jadi agar kami juga bisa bagaimana melihat kawasan kami jadi indah, bersih. Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana memberikan manfaat kepada alam, terutama kepada masyarakat, memberikan kesadaran bahwa alam ini sangat penting dan sangat harus kita jaga benar-benar sesuai dengan filosofi kami Trisita Karana, bagaimana kita bisa menjaga alam ini dengan baik. Selain itu juga kami ikut kegiatan bersama Taman Nasional, bersama beberapa kelompok-kelompok kami juga berkolaborasi kegiatan bersama dengan Taman Nasional kami monitoring Jalak Bali, karena Jalak Bali itu adalah salah satu ikon Bali Barat yang itu menjadi salah satu tujuan bahwa kami harus benar-benar menjaga flora dan fauna terutama di desa kami. Jadi kami akan terus berusaha akan melakukan melestarikan atas instruksi dari pemerintah, instruksi dari Kepala Desa dan juga guru desa. Kami akan melakukan, kami punya semangat dengan tujuan mulia. Jadi salah satu yang tadi kami sampaikan, edukasi kepada masyarakat bukan hanya tentang sampah, jadi efek dari sampah itu tidak baik untuk lingkungan. Apalagi musim-musim awal hujan banyak sampah kiriman. Ya, keren banget sih, Bang. Apa namanya, tadi kita udah cerita dari apa yang sudah dilakukan dengan teman-teman, gimana Bang Hariri dulu ikut berpartisipasi dalam merusak lingkungan, akhirnya sadar dan akhirnya bisa berbuat ya dari itu melalui rehabilitasi, terus ada edukasi juga, ada monitoring atau patroli bersama pemerintah. Wah, itu udah keren banget itu. Nah, ini kalau Bang Hariri dengan teman-teman di sana, rencana ke depan apalagi nih yang akan dilakukan oleh Bang Hariri di sana? Jadi yang pasti kami punya harapan, ya yang pasti kami punya harapan yang terbesar sih Bang kepada seluruh masyarakat Indonesia terutama ya, kalau bisa seluruh dunia ya. Jadi bagaimana iya alam dunia nih. Jadi kita ya, dengan momen Hari Konservasi Alam Sedunia ini, mari kita jaga bersama-sama alam dan alam kita jaga hutan, satwa supaya terciptanya keseimbangan alam. Jadi itu, dan harapan saya juga, ayo teman-teman, kita bersama-sama menjaga lingkungan kita dari hal yang kecil. Ya Bang Hariri mengajak kita bersama tuh untuk berpartisipasi, berkontribusi, bahkan mungkin berkolaborasi ya Bang Hariri ya. Jadi ya itu harapannya kalau yang sudah memperkuat apa yang sudah dilakukan oleh Bang Hariri dan komunitasnya tuh di Bali. Mungkin ya bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil mainan ke orang Bali itu sambil berkontribusi untuk alam. Tadi ya di sana itu kan bukan hanya mangrove juga, ada terumbu karang juga ya, ada terumbu karang. ya, Di darat juga
ada tadi apa? Kalau nggak salah saya juga ada Jalak Bali sampai di sana juga ya kemarin. Iya Bang, jadi kami ikut sekarang dilibatkan sama Taman Nasional Bali Barat untuk pengawasan dan monitoring jalak Bali setiap minggu Bang. Jadi Wah, kami melakukan dan jalak Bali yang pasti bisa sampai ke pemutaran Bang. Jadi bisa sampai 15 kilo sudah dari wilayah Taman Nasional. Kami tetap berkomunikasi karena kami juga ada komunitas di Desa Sumberkima, terus di Patas kita juga ada. Harapannya sih sama. Teman-teman juga sama di sana melakukan penanaman seperti salah satu di hutan. Jadi seperti itu, Bang. Tapi ya wah, sosial, Bang. Nggak ada dana. Yang penting niat dan tulus karena apa yang kami lakukan itu adalah bagian dari ibadah. Dan nah harapan ini kami juga ya kalau ini ada. juga Bang apa Bang Hari. Saya kan dulu kalau monitoring Jalak Bali itu mereka pada saat tidur itu tuh di mangrove itu. Sebagian besar mereka tidur di area mangrove, ya kan? Iya, iya, Bang. Ya, Jadi jadi kalau mangrove bagus itu akan ini juga ya Jalak Bali akan sampai ke sana ya. iya, Bang. Jadi yang pasti monitoring kami di sekitaran mangrove itu, Bang. Jadi Jalak Bali sampai ke sana. Jadi kebetulan juga selain Jalak Bali yang ada di sana itu, Bang, juga apa yang kami rasakan dengan situasi yang kami lakukan dengan restorasi hutan mangrove ini, Bang. Jadi banyak yang kami rasakan sangat luar biasa, Bang. Jadi dulunya saya nggak paham itu ada apa namanya madu. Jadi ada lebah mangrove, baru tahu kalau di mangrove itu ada lebah Ah dan iya iya rasanya iya. juga beda, Bang. Jadi, Iya. oh Gimana tuh apa begini. bedanya dengan madu yang biasa di hutan dengan di madu di mangrove? Jadi kalau di mangrove itu agak gini, Bang, agak-agak pahit itu modelnya, Bang. Tar ya kayak rasa-rasa mangrove itu. Jadi manisnya kurang. Jadi seperti itu. Dan tapi yang pasti khasiatnya banyak katanya, Bang, untuk Nah, kesehatan, itu untuk dia imun. itu. Untuk Mungkin itu situasi bisa seperti gitu ini. tuh yang mungkin itu bisa dikembangkan juga tuh sama teman-teman di sana. Apa itu bisa apa buat madu. Terus apa lagi ya yang mungkin kalau saya pernah lihat juga mangrove bisa dibuat minuman juga itu macam teh gitu, Bang. Ada nggak yang ini di sana? Kalau di sini sih belum ada, Bang. Harapan saya sih ada teman-teman dari komunitas atau pemerintah juga bisa membina kami. Jadi Iya, supaya iya, kami iya. bisa memanfaatkan mangrove itu sendiri, apa namanya, untuk buahnya untuk bisa dijadikan apa. Karena kami tidak tahu, Bang. Harapan saya sih dari teman-teman juga kalau memang gini bisa membantu kami untuk memberikan ilmu lah sedikit bagaimana bisa memanfaatkan buah mangrove itu, Bang. Jadi seperti Ya, itu. Baca kami ya, nggak paham. ya, mungkin ini teman-teman juga yang apa yang join dengan kita bisa berbagi informasi juga nih atau mau bertanya nanti ke apa ke Bang Hariri nih dari Ketua Komunitas Konservasi Alam. Tadi sudah banyak yang dilakukan oleh Bang Hariri dan teman-teman dalam mendukung pemerintah baik itu Balai Taman Nasional Bali Barat maupun Desa Pejarakan ini untuk tadi salah satunya itu adalah merestorasi atau merehabilitasi mangrove yang kondisinya mengalami kerusakan. Tadi sudah apa rehabilitasi, terus edukasi terhadap apa masyarakat dan anak sekolah pelajar juga ada monitoring dan patroli, ada apalagi tadi apa clean up itu sangat udah empat itu aja dan dia itu dilakukan rutin ya Bang Haridi ya. Ya, Apa yang apa pengalaman yang Bang Haridi rasakan dengan teman-teman dari empat itu sekarang apa yang kurang yang perlu ditingkatkan lagi Bang? ya yang pasti kalau kita di hari momen konservasi untuk saat ini sih kembali apa yang kami lakukan, yang kami rasakan untuk saat ini. Jadi sejujurnya kami ingin teman-teman bisa bergabung atau join lah dengan komunitas kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan di desa kami dan Apa tuh bentuk konkretnya Bang? Kalau misalnya saya nih mau berpartisipasi di reforestasi apa di rehabilitasi eh, apakah bisa donasi atau kita ada apa biasanya kan ada pohon adopsi pohon misal adopsi pohon mangrove
atau membuat persemaian atau seperti apa yang mungkin yang bisa dilakukan dari teman-teman? Ya, jadi kami untuk saat ini selama 9 tahun kan kami sudah banyak belajar tentang beberapa kegiatan, salah satunya penyemaian, Bang. Jadi kegiatan kami selain juga penanaman mangrove yang kami lakukan, Bang. Jadi kami juga ada rencana untuk penyemaian pohon. Jadi karena situasi, jadi pohon buah, Bang. Jadi kemarin saya sampaikan, jadi 10 tahun atau 15 tahun yang lalu kan air di sini agak radius setengah kilo itu 300 meter masih tawar. Dan sekarang ini sudah mulai payau, Bang. Jadi karena banyaknya sudah mulai masyarakat pada dasarnya dulu nggak paham ya. Jadi ditebangi beberapa pohon. Kalau dulunya itu banyak kelapa, anggur bisa hidup, terus anggur ya. ya, terus jeruk bisa hidup. Nah, dengan hal ini kami akan memulai, selain kegiatan kami restorasi hutan mangrove, kami akan membuat penyemaian, Bang. Jadi kelapa yang memang dibutuhkan, yang sesuai hidup di daerah pesisir. Terus nangka yang dulunya ada, terus kamalina, mahoni. Harapan saya kenapa kami akan mencoba membuat penyemaian. Harapan kami itu masyarakat peternak itu tidak ngambil lagi makanan ternak itu di Taman Nasional, mangrove. Jadi kami ingin menyiapkan bibit-bibit itu dan kami akan berikan kepada masyarakat. Apakah ada bibit itu juga, bibit untuk mangrove? Bibit mangrove ya, ada juga rencana untuk itu, untuk buat bibitan. oh ya ada, Bang. Jadi harapan saya seperti itu. Kami akan terus dengan kurangnya masih penanaman ya. Jadi kami akan melakukan pembibitan untuk mangrove. Tapi yang pasti untuk saat ini kami belum bisa melakukan hal itu karena pakai plastik, Bang. Teman-teman kalau Mungkin ada yang mau berkontribusi dengan ke komunitasnya Bang Hari ini di Bali, komunitas konservasi alam, ini bisa tuh donasi atau donasi itu bisa dengan tenaga, pemikiran. Tadi kan masih banyak yang perlu diperkuat ya Bang Hari ya. Nah kalau misalnya ini Bang bisa pakai ini nih untuk kalau tadi kan Bang Hari bilang kenapa satu alasannya nggak mau pakai nggak mau pakai polybag untuk ramah lingkungan, mungkin bisa pakai ini nih di Kalimantan. Wah, itu sudah mulai ada yang pakai polybag dengan yang ramah lingkungan nih. Pakai bambu. Itu keren, Bang. Bisa bagi-bagi, Bang. Keren, bisa bagi-bagi. Iya, ini Bener harus ini bisa lebih keren kan. Dan nanti kita cobalah. Nanti saya bagi, kalau nanti saya ke Bali, nanti saya coba bawa contohnya untuk bisa kita itu. Saya yakin orang Bali juga kan biasa buat ini ya, buat buat Banten atau canang kan bisa dari sini. Ya. Jadi masyarakat kalau di sini kalau ada mau donasi sih saya berharap sekali, karena yang pasti untuk masyarakat Bali terbiasa dengan buat beberapa canang ingke itu kayaknya bisa sih, Bang. Nah, kalau menurut saya pakai model seperti itu lebih ramah lingkungan, Bang. Jadi kami bisa melakukan pembibitan dengan pakai hal itu, dan kami bisa juga mengenalkan kepada teman-teman yang lainnya supaya tidak pakai plastik untuk penyemaian atau untuk pembibitan, supaya tidak mencemari lingkungan, Bang. Jadi yang pasti bagi-bagi, Bang. Nanti kita bagi-bagi ilmunya nih dari Kalimantan. Nanti kalau udah PPKM, saya ke Bali, nanti saya bawa inilah. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi. Jangan lama-lama, Bang. Ya kalau edukasi apalagi, kalau edukasi itu udah rutin dilakukan oleh Bang Ari, edukasi ke pelajar gitu ini. Ya, jadi beberapa kegiatan juga sudah saya posting juga. Kami itu kenapa lebih edukasinya kepada murid-murid SD, anak-anak SD. Ya. Karena di sini yang kami lakukan adalah anak-anak SD ini kan masih
apa namanya, pemikirannya masih lurus sih Bang. Jadi harapan saya Ya, Bang Hari juga. anak-anak inilah akan memberikan, menciptakan regenerasi ke depannya untuk bagaimana melanjutkan kegiatan-kegiatan konservasi ini Bang. Jadi kenapa kami Ya lebih itu. memilih siswa seperti itu. Dan selain itu Ya, juga apa Bang, namanya? gimana Bang? Iya, apa terus lanjut lanjut, sorry. Lanjut Nah, lanjut. selain itu juga kami itu apa namanya, bergabung, gandeng kolaborasi dengan Karang Taruna yang ada di desa. Harapan saya dengan anak-anak muda itu juga bisa mengedukasi karena di sini ada 9 banjar. Jadi Hmm. banjar kami juga melakukan edukasi setiap pertemuan tempe di sini, Bang. Terus Ya, ke Teruna-Teruni. Jadi pertemuan anak-anak muda kami juga mengedukasi di sana. Jadi nah kalau kami misalnya mengharap. itu udah ada itunya ya Bang. Kalau misalnya apa, buat poster atau buat materi untuk pembelajaran di edukasi itu udah ada. Belum sih Bang, tapi yang Nah pasti mungkin kami itu biasanya menyampaikan, menjelaskan secara langsung Bang. Ini ya, pohon, ini penanaman, begitu Bang. Jadi ayo ya kita tanam bersama-sama, menjaga lingkungan supaya tetap hijau dan lestari, jadi seperti itu Bang. Jadi ya lebih mungkin banyaknya edukasi itu tuh langsung ke lapangan. kalau ada teman-teman yang apa namanya yang memiliki kompetensi atau di sini nih yang nonton kita, eh, mungkin bisa bantu nih Bang Ari dan komunitasnya yang punya modul atau yang punya pengetahuan tadi tentang apa mangrove, mungkin untuk edukasi ya, untuk ini kan dengan eh, apa dengan para pelajar di sana gitu. Mungkin saya kira itu masih ada ya Bang, masih apa namanya, masih perlu ditingkatkan lah maksudnya dengan bantuan dari kita semua nih, dukungan kita dari sini. Iya, iya Bang. Yang pasti kami juga belum bisa mengidentifikasi beberapa mangrove yang ada di desa kami, jenis-jenis apa. Ya, Karena kami juga hanya yang kami lakukan bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana menanam, bagaimana melarang untuk merusak orang-orang itu dan memburu satwa itu. Tapi yang pasti kami nggak paham ini beberapa jenis mangrove mungkin sedikit kami paham, sisanya kami nggak tahu Bang. Jadi kalau ya ada teman-teman kami yang lah paham, berkuera kan. ya gitu Bang. Terus juga Ya, ya, bagaimana cara mengelola buah mangrove juga Bang, itu sangat penting ya, sekali. ya Biar betul kami itu bisa apa. Ya dengan itu kita seperti apa namanya, ya mudah-mudahan nih dengan kita ngobrol di sini ada teman-teman yang di sini mungkin ada yang mengetahui apa, punya informasi bagaimana buah mangrove atau dari apa bagian dari mangrove itu bisa dibuatkan untuk apa pemanfaatan. Misalnya saya ini mungkin itu bisa bisa berkolaborasi tuh dengan Bang Hari ini di sana. Halo teman-teman, ada pertanyaan nggak nih? Saya udah ini kita udah hampir habis nih, hampir 30 menit, 30 menit lewat. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya silahkan. Nanti Bang Hari ini dari komunitas konservasi alam di Bali, di Desa Pejarakan, di Buleleng ya Bang. Ini Iya, tadi sudah bercerita banyak bagaimana upaya eh, me, upaya yang dilakukan oleh teman-teman di sana, mulai dari rehabilitasi, mengedukasi pelajar dan warga di sana, terus clean up dari sampah kiriman yang nyangkut di pohon mangrove itu, terus bagaimana juga tadi melakukan monitoring, pengawasan gitu aja, terhadap gangguan di kawasan mangrove di sana seperti itu. Bang Hari ini ada cerita yang menarik lagi nggak nih yang bisa diceritakan ke teman-teman nih di sini? nah yang pasti apa yang saya ceritakan banyak Halo, itu, ya silakan Bang. Halo, silakan Bang. Lanjut. oh ya, jadi dengan apa yang kami lakukan selama beberapa tahun ini, jadi beberapa ada mahasiswa untuk magang sampai ke sini Bang. Oh, Jadi ada ingin banyak juga belajar. yang magang. Nah, ya. Oh, jadi kalau Ya, ada adik mau magang boleh tuh di apa di boleh. apa
Itu ada ininya, ada tempat apa? Tempat camping ground gitu untuk camping di situ. Ada lapangan nggak sih di area itu, di Pasir Putih di Ada sana bang, itu? ada bang. Yang pasti untuk saat ini kami ada anak mahasiswa magang dari Ilmu Kelautan Brawijaya bang. Ada 6 orang. Ya, waktu itu kami sempat diundang oleh Ketua Forkom OSIS satu kabupaten. Jadi untuk sama-sama dalam kegiatan penanaman mangrove di Pemutaran, Bang, di Tanjung Oh iya Budaya. iya iya iya. Ya. Jadi kami akan berusaha mengajak dan membantu teman-teman untuk bagaimana mereka tetap untuk bisa menjaga lingkungan. Tentunya dengan kemampuan kami untuk membantu. Biasanya kayak waktu ini anak mahasiswa Forkom OSIS satu kabupaten itu ingin melakukan penanaman mangrove. Jadi sebelum 1 hari akan penanaman, mereka datang ke sini, kita ajak ke hutan mangrove. Jadi sedikit menjelaskan tentang mangrove dan mengambil buahnya besok dilakukan penanaman. Jadi kami mengharap juga kalau memang ada anak mahasiswa yang ingin magang di desa kami, terutama tentang lingkungan, monggo. Kami mohon juga Pemagang yang mau ini berkontribusi itu bisa itu ya, bisa camping. Wah, di sana tuh indah sekali. Itu kan desa Pejarakan tuh berada di Teluk ya, Teluk Banyuwedang gitu. Di ya Bang. langsung Selat Bali bagian utara, itu bisa ke Pulau Menjangan, di situ bisa lihat ada mangrove-nya ada, pokoknya indah sekali lah untuk belajar sambil bermain di sana. Tuh, bisa belajar dengan bermain belajar berkontribusi juga ke alam dan Bang Hariri dan teman-teman. Kebetulan juga di desa ini ada itu Bang, air panas, Banyuedang, terus Iya lupa. Aduh, saya jadi kangen mandi air panas di Banyuwedang itu. Jadi kan pasti teman-teman ini nih, ada yang unik. Saya pertama kali ke sana itu nggak yakin awalnya ada air panas yang sumbernya itu di area mangrove. Nah, begitu saya ke sana dan itu ada di wilayah ini, saya main-main, waduh, itu enak banget itu di kolam renang, air panas dan itu sumber airnya itu berada di area mangrove. iya Wah, alami Bang. itu benar-benar ini kan, berarti mangrove itu benar-benar berjuta manfaat itu. Tadi mulai dari ikannya, kepitingnya, terus daunnya untuk untuk pakan ternak, itu dipakai juga untuk ada sumber air panas kalau di Bali. Jadi Ada nggak yang sudah pernah mandi air panas di Bali? Jadi kami seperti itu apa yang kami ceritakan sih Bang. Pada dasarnya kami akan apa yang kami lakukan sebelumnya itu bahwa kami meluangkan waktu dalam 1 bulan untuk kegiatan konservasi. Jadi karena kami punya prinsip bahwa saat kita menjaga alam dengan baik itu bagian dari ibadah. Nah, Jadi ini Bang, ini ada yang bertanya nih, alhamdulillah ada satu yang bertanya nih. Ini kalau ada yang bertanya nanti dapat hadiah dari Bang Hariri nih. Hadiah siap. mainan di Penjarakan. Ini ada yang kalau boleh ya, dari ini Mbak Tasya. Wah, ini rupanya di luar topik. Tapi tadi saya menunjukin ini polybag, eco polybag dari bambu. Jadi ini juga kami juga ada di satu organisasi dan di Taman Nasional Gunung Palung itu sedang dalam persiapan untuk menggunakan polybag ini. Jadi belum sampai sejauh itu untuk untuk mengetahui kesuburan tanah dan kesehatan perkembangan bibitnya. Kalau perkembangan bibit sudah. Jadi kita di satu organisasi itu di Kalimantan Barat itu sudah memakai ini. Dan itu yang tidak berpengaruh, tetap seperti biasa. Nah, yang sekarang mau diuji coba itu bagaimana ini nanti, ini kan pada saat penanaman, ini nggak dilepas nih. Karena kan ini alami, ini nggak akan jadi sampah, nggak akan mengotori lingkungan. Ini akan ditampilkan menurut pengamatan yang diceritakan kepada kami itu, pada saat itu ini
ini akan ini kan bambu itu akan lapuk. Nah, ini akan menyatu dengan tanah yang ada di sekitar tanah itu. Gitu. Nanti aja nih kalau Bang Hardi tertarik untuk memakai ini, wah ini coba dulu Bang. Coba 1-2 dari itu, dari apa namanya? Dari bambu ini. Selain bambu, mungkin yang lainnya bisa ya Bang ya? Biasanya iya. Bang. Kami juga sedang kami sedang uji coba dari daun nipah. Kalau di Kalimantan itu banyak daun nipah, nah itu yang kita dari janurnya itu dibuat semacam ini. Jadi biar ada alternatif dari daun nipah, terus daun apa namanya pandan. Ya saya kira di Bali juga kan banyak janur itu udah biasa. Ini tinggal merubah ke bentuk ini aja Bang. Nanti biar kalau misalnya udah ada, ini bisa cantik tuh untuk diadopsi, gitu kan, untuk teman-teman. Jadi ini lebih kokoh, lebih cantik lah ini. Dan pastinya ini lebih Ramah lingkungan. Dan ini bisa jadi salah satu ini juga. Nah, ini Bang Hariri ada pertanyaan nih dari apa namanya? Dari De Alia dari Jakarta nih, di hutan mangrove yang Bapak sebutkan itu ada satu apa saja katanya Bang? Nah, jadi yang pasti yang ada itu burung. Nah, burung apa tuh? Jenis burung ada, terus lebah ada, terus kalau kerang juga banyak Bang. Nggak ada Bang, biawak baru ada. Oh, biawak. Terus beberapa reptil kayak ular itu juga ada di sana Bang. Ular laut tapi yang tidak berbisa, yang hitam itu. Ya. Terus kera juga ada Bang. Ya. Terus Ikan, sering ikan pasti Bang. Ikan apa aja tuh yang itu? Yang apa? Yang mahal tuh? Ya, dulu kalau kembali kepada cerita yang dulu gampang terus rusak, terus sekarang sudah mulai bagus, sudah mulai kalau teman-teman itu sekarang mancing di daerah hutan mangrove khususnya pas pasang surut air itu Bang. Jadi pas pasang ketemunya jenis sniper itu Bang. Jadi kakap putih biasanya. Terus kalau pas surut itu ketemu kepiting yang besar, yang kecil dan juga biasalah masyarakat di sini itu ngambil jenis kerang congcong itu Bang kalau lokalnya itu. Gastrophotus. Jadi ya, itu yang di khusus ya, tadi di Alia jadi ada apa? Ada jenis ikan, kepiting, ada juga tadi yang di atasnya itu ada apa tuh? Ada kera ya, ada kecil, dan itu burung migran juga ada, dan yang paling pasti itu kalau di sana burung curik Bali itu, burung khasnya Bali itu dia tidurnya itu di area mangrove itu. Nah, itu makanya itu sangat penting sekali. Banyak burung. Ya, dan lebah tadi kan yang ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ya, ada pertanyaan lagi Bang. Ini apa namanya komunitas di Desa Penjarakan itu bagaimana awalnya untuk menggerakkan masyarakat agar mau turut serta peduli menjaga lingkungan. Nah, dari Fauzan dan apa kendala dan kesulitan yang dirasakan hingga saat ini? Jadi yang pasti apa yang kami lakukan awal itu didasari kerusakan yang kami lakukan. Jadi lebihnya kami itu mengedukasi masyarakat, datang ke rumah-rumah, pelan-pelan kami memberikan pemahaman. Jadi terus ajak kegiatan mereka. Yang pasti terus kami lakukan kepada masyarakat itu selain kita mengedukasi, pas dia acara pertemuan kita main-main ke sana Bang, memberikan pemahaman. Itu kan door to door ya. Ngopi Bali kan asik. Ya. Jadi untuk saat ini kendala yang kami rasakan untuk gerakan-gerakan kami sih kami tetap berusaha semaksimal mungkin dengan tulus dan ikhlas, tapi yang pasti tentunya untuk situasi seperti ini kami kan sejajar aja Bang. Fasilitas seperti yang kami miliki tidak ada, seperti kamera atau apa, itu untuk dokumentasi itu yang kami agak susah. Tapi yang pasti ya yang pasti selain kendala-kendala seperti itu yang kami rasakan itu
masih adanya lah masyarakat yang belum sadar. Tapi tentunya di sini kita sekarang bukan kami aja yang mengawasi, tapi masyarakat yang sekitar. Yang pasti belum tentu masyarakat desa kami, kadang-kadang masyarakat di luar desa, tiba-tiba dia pas liburan buang sampah dari mobil, itu yang masih jadi kendala sama kami, Bang. Ya, ya, Dan ya. tentu akan naruh-naruh papan Ya, papan itu papan himbauan, papan himbauan, himbauan. terus ada monitoring juga ya itu. Itu yang Ya, jadi dilakukan oleh teman-teman itu. Iya, wah keren keren. Ini apa namanya ada eh, teman-teman. Nah ini ada Mas Dito juga nih, Pak Dito dari Kementerian Ekonomi ini, Kementerian Koordinator Perekonomian mungkin bisa ini nanti bisa memberikan saran dan ini nih Bang Hariri dampingan. Jadi ini komunitas di Bali di Desa Pejarakan di Buleleng ini sama-sama sudah memulai untuk mengkonservasi alam di daerah mangrove tanah. Ini ada pertanyaan lagi nih terkait ekopolitik tadi, apakah jauh terputus kebutuhan dana antara plastik dan bambu? Wah, itu salah satunya tuh, Dek. Salah satunya itu adalah biayanya. Biayanya itu bisa hampir 1000%, bisa 500% bedanya, 1000%. Nah, itu yang jadi ini, yang jadi apa tantangannya. Tapi karena dengan kondisi yang seperti ini, kita juga bisa menjadi alternatif pendapatan bagi kelompok masyarakat yang ada di sana. Biasanya sih kelompok ibu-ibu, perempuan di sana itu bisa digerakkan untuk kita membuat kerajinan ini, salah satu bentuk kerajinan ini untuk dijadikan eco-polybag ini. Nah ini Bang ada ini juga nih, ada pertanyaan mungkin berapa lama proses mangrove pasca baru ditanam kemudian bisa bertahan sampai dia tumbuh baik dan mulai mengakar. Ada nggak pengalaman Bang Hariri? Jadi pengalaman yang kami lakukan bersama teman-teman sih. Jadi kami karena ngambilnya bibit itu propagul, langsung kami dari batang. Jadi kami sesuaikan karena di daerah kultur di desa kami itu ada lumpur, ada batu berpasir, kami sesuaikan. Jadi kami lebih banyak menanam itu risipora. Jadi di saat Ya, kami melakukan penanaman itu, dalam waktu kurang lebih 20 hari, 1 bulan itu sudah keluar daun. Jadi dalam perhitungan 1 tahun itu sudah mulai ada akar, samping, akar tunjangnya yang sudah tumbuh, Bang. Di masa-masa awal kita penanaman sampai 6 bulan itu harus tetap kami jaga, karena musim di sini yang banyak untuk bibit itu bulan 1, bulan 2. Jadi ya, di awal-awal hujan itu banyak sampah. Jadi kami bisa rutin melakukan pembersihan supaya bibit yang kami tanam itu tidak terkena sampah, Bang. Jadi ya. sampah-sampah yang ada di pesisir kami kumpulkan, kami timbang juga biar tahu dalam 1 tahun ini berapa kami pembersihan sampah di pesisir. Jadi dalam 1 tahun, 2 tahun itu sudah bisa mandirilah mangrove itu untuk dibiarkan. Tapi tentunya dengan hal tetap kita menjaga supaya tidak lagi rusak. Karena yang pasti banyaknya masyarakat ya, ada juga masyarakat yang tidak sadar di saat dia lewat di tempat pembibitan, bibit yang kami tanam tiba-tiba keinjak. Makanya kami selalu biasanya pasangi itu papan. Oh, ada Hati-hati, papan ini, bibit papan mangrove. ini, Jadi papan himbauan ya. Ya, jangan diinjak. Jadi seperti itu. ya. Jadi Waduh, Bang Hariri, apa namanya? Ya terasa nih, udah 45, hampir 1 jam kita eh, bernostalgia sambil berbagi cerita dari Bang Hariri. Tapi ini karena kita ini harus 1 jam, jadi mungkin kita harus segera akhiri ini, kita akhiri siap. perbincangan ini Bang Hariri. Mungkin kapan-kapan saya bisa datang ke sana ngobrol langsung. Nah ini terima kasih sekali nih buat teman-teman yang sudah join di acara di Tulangi Talks ini. Satu mangrove per juta manfaat. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat juga buat kita semua nih. Dan kita doakan semoga Bang Hariri dan komunitasnya dan warga di sana
di masa pandemi ini tetap sehat, semangat. Apalagi Bali sangat terdampak sekali dengan pariwisata. Ini bisa sama-sama terus berupaya untuk tidak pantang menyerah dengan kondisi seperti ini untuk terus menjaga alam dan lingkungan di sekitarnya. Ini mohon maaf sekali nih Bang Hariri, kita masih semangat sebenarnya tapi waktunya yang sudah jam 10 ya. Sudah jam 10. Terima kasih Bang Hariri, teman-teman. Siap. Ya, terima kasih. Selamat sehat. Sampai jumpa. Mudah-mudahan Agustus ini PPKM Bali sudah dibuka. Saya insya Allah saya akan kembali datang ke Bali lah untuk berdiskusi langsung. Mudah-mudahan organisasi saya, ya teman-teman juga siap berkontribusi untuk kelestarian alam ini dan sama-sama nih berpartisipasi dengan Bang Hariri. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Om Santi Bang. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, salam konservasi untuk semuanya. Ya.